Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita siang ini adalah tafsir juz amma. Masih berada di tafsir surat Al-Kautsar ayat ketiga. Inna syani'aka huwa al-abtar. Sesungguhnya orang yang membenci engkau Muhammad, dialah orang yang merugi. Yang lalu telah kita bahas dalam beberapa kali pertemuan bahwa hukum membenci ajaran Rasulullah SAW itu membatalkan Islamnya, orangnya murtad, keluar dari Islam. Padahal membenci itu masih merupakan amalan yang tersembunyi, amalan hati. Maka di sini kata beliau, as-sadisu yang perkara ke-6, yaitu naqidus sadis, pembatal yang ke-6, min nawaqidil Islam, dari pembatal-pembatal Islam. Man istahza'a bisyai'in min dinir Rasul. Pembatal Islam yang ke-6 adalah orang yang mencela atau main-main dari agama Rasul sallallahu alaihi wasallam, au sawabihi, atau mencela balasan yang Allah janjikan, au iqabihi, atau mencela azab Allah, mencela hukuman-hukuman dari Allah. Kufrun, maka hukumnya kufur. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan Muhammad, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian bersindak gurau. La ta'tadiru, jangan kalian banyak alasan. Qad kafartum, sungguh kalian telah kufur, ba'da imanikum, setelah iman kalian. Kata Syekh, hadza babun azimun. Ini perkara yang besar, masalah besar. Walladzi qablahu, masalah yang sebelumnya, yaitu kelima, man abghadha syai'an mimma ja'a bihi ar-rasul. Orang yang membenci apa yang dibawa oleh Rasul, itu pun sudah kafir. Wal bughdu wal karahatu min a'malil qulub. Namanya membenci, nah itu termasuk amalan hati. Wa amma al-istihza'u, adapun main-main, nah, fahuwa min aqwalil lisan, ini termasuk aqwalil lisan. Ucapan lisan. Jadi kalau ada ayat atau hadis berbunyi kul, ini meliputi ucapan, ini kan artinya kata perintah, kul, katakanlah. Ini mencakup perkataan hati dan perkataan lisan. Seperti ketika Rasulullah SAW mengatakan, iman itu jumlahnya, cabangnya mencapai 73 lebih. A'laha, paling tingginya cabang iman, qaulu la ilaha illallah, adalah
qaul la ilaha illallah. Maka qaul itu maknanya dua, qaul bil lisan wa qaul bil qalbi. Ucapan dengan lisan dan ucapan dengan hati. Ucapan dengan lisan apa? Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Tapi dengan hati itu meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang benar untuk disembah kecuali Allah. Nah, maka di sini firman Allah katakan, nah ini juga mencakup lisan dan hati. Wa hadhil ayatul karimatu, ayat yang mulia ini, ja'a fi sababi nuzuliha, sebab turunnya ayat ini, anna jama'atun minal muslimin, bahwa sekelompok dari muslimin, para sahabat, kanu ghazatun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berperang bersama Nabi. Misalnya perang Tabuk. Fi ghazwati Tabuk, yaitu perang Tabuk. Sepulangnya fajtami'u, mereka kumpul, tidak semua tapi sekelompok. Mereka kumpul fi majlisin, dalam satu majlis, beberapa orang. Fatakallama wahidun minhum, maka di antara ada seorang yang lagi kumpul-kumpul, ada seorang yang bicara. Faqala, orang itu mengatakan, ma ra'ayna mithla qurra'ina haula. Kata dia, saya tidak melihat seperti qurra'ina. Qurra' itu orang-orang faqih, orang-orang alim. Kalau bahasa kita ulama-ulamanya. Saya tidak melihat ulama-ulama kita ini arghabu butunan, orang yang paling doyan makan. Wala akdzabu alsinan, dan orang yang paling dusta lisannya. Wala ajbanu indal liqa, dan orang yang paling penakut ketika bertemu dengan musuh. Yang dimaksud ini siapa? Qurra. Kata beliau, ya'nuna Rasulullah SAW. Yang mereka tuju dari pembicaraan dia ini, orang ini adalah Rasulullah SAW, washabuhu, dan sahabat beliau radhiyallahu anhum. Wa kana fil majlisi syabun, di majlis itu ada seorang pemuda sahabat minal ansor, dari ansor, sahabat ansor. Yuqalu lahu, beliau bernama Auf bin Malik. Auf bin Malik orang Ansor, sahabat Ansor. Faqala la li hadzal rajuli, maka Auf mengatakan kepada orang tadi, kadzabta, engkau telah dusta, walakinnaka munafikun, engkau ini munafik. La akhbaranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti aku akan menyampaikan ucapanmu itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqama, maka Auf berdiri, zahiban ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, pergi menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam, liyakhbirahu, untuk mengabari, menyampaikan apa yang baru didengar. Fawajada annal wahya sabaqahu, setelah sampai sana ternyata wahyu telah mendahului Auf. Wa nazala ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan telah turun pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Auf bin Malik sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu Allah jalla wa ala bima qalahu haula fi majlisihim. Allah mengabari Rasul sallallahu alaihi wasallam apa yang diucapkan mereka di majelisnya. Di situ banyak orang, tapi yang bantah siapa? Auf bin Malik. Lah yang lain bagaimana? Kok diem yang lain? Nah, itu nanti dibahas. Aqalahu wahidun minhum, atau dikatakan oleh seorang tadi,
Wal baqiyatu lam yunkiru alaih. Sisanya tidak mengingkari. Selain siapa tadi? Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Walamma nazala dzalika ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam irtahala min makanihi. Hadza wa rakaba rahilatihi lamma balaghu hadzal qaul asy-syani. Setelah ucapan ini sudah mulai viral bahasa kita. Maka dia segera bangun dan menaiki kendaraannya, mau klarifikasi. Gitu. Orang ini mendatangi Rasul mau klarifikasi. Faja'a hadzal rajulu, maka orang ini datang, alladzi takallama ya'tadiru lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, mau minta uzur pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mau memberikan alasan, mau minta uzur agar dimaafkan ucapannya. Tadi ayatnya Allah mengatakan jangan banyak alasan. Wa yaqulu, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, innama kunna nahudu wa nal'abu, kami hanya bincang-bincang dan main-main. Natahaddatsu haditsar rukab nata'u bihi anna at-tariq. Kami sedang duduk-duduk santai, sedang bicara tentang kendaraan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaltafitu ilaihi. Rasul yang sudah tahu tidak menoleh pada orang ini. Wa huwa muta'alliqatun. Ini sudah pada jalan, di jalan. Rasul sudah sambil jalan, orang ini juga jalan. Orang ini wa huwa muta'alliqun binis'ati naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang tadi bergelantungan minta maaf di tali unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf, betul-betul minta maaf sambil bergelantungan di situ. Minta apa? Belas kasih pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. War rasulu la yaltafitu ilaihi. Rasul tidak menoleh padanya. Wala yazidu ala qiraatil ayat. Beliau tidak melebihi dari sekedar membacakan ayat tadi. Maka ayat ini dibacakan kepada orang tadi. Abillahi wa ayatihi. Apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya, wa rasulihi, dengan rasulnya. Kuntum tastahzi'un. Kalian bersenda gurau. Senda gurau boleh, tapi dalam Islam ada aturan, ya. Ada yang diridhai oleh Allah, ada yang sampai keluar dari agamanya, naudzubillah. La ta'tadiru, jangan banyak alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah iman kalian. Berarti dia asalnya apa? Iman. Naudzubillah. Faqauluhu jalla wa ala qad kafartum ba'da imanikum, maka perkataan Allah, kalau kamu telah kufur setelah iman kalian, hadza dalilun, ini dalil, ala annahum kanu mu'minin, mereka itu asalnya mukmin, walaisu munafikin, dia bukan munafik, tidak seperti yang dikatakan oleh siapa tadi? Auf bin Malik yang mengatakan innaka munafikun, engkau munafik. Itu bukan munafik. Dia asalnya apa? Mukmin. Wa dalla ala anna man istahza'a billahi aw bi rasulihi aw bima ja'a 'anillahi wa rasulihi annahu yukfaru ba'da imanihi. Maka ayat ini dalil dasar bahwa barang siapa yang mencela, bersenda gurau dengan Allah atau dengan Rasulnya, atau dengan apa yang dibawa oleh Rasulnya, maka itu kufur. Gurauannya itu, celaannya itu telah mengkafirkan dia
setelah imannya, walaupun yang mengatakan dia orang mukmin, orang beriman. Wa yartaddu anil Islam, dan murtad dari Islam. Hadza wa hadza mahallus syahidi minal ayah. Ini kandungan ayatnya itu di sini. Jadi dalam masalah agama Allah kita nggak boleh main-main, nggak boleh senda gurau, hati-hati, bahaya. Idlau kanu qabla maqalati munafikin. Karena kalau sebelum bicara dia orang munafik seperti yang diduga oleh Auf, maka Allah tidak akan mengatakan qad kafartum ba'da imanikum. Lianna munafikin laisu mu'minin, karena orang munafik itu bukan orang mukmin. Walaupun amalannya amalan mukmin. Nah, kalau ini kan sudah ada iman di hatinya, tapi bisa batal imannya gara-gara mencela. Nah, minal asli pada asalnya munafik itu tidak ada imannya. Fala yusammuna bil mu'minin wa innama yusammuna bil munafikin, sehingga orang-orang munafik tidak disebut mukmin walaupun hidup dengan mukminin. Wa qala Allah jalla wa ala fil ayatil ukhra, Allah mengatakan di ayat lain, walaqad qalu kalimatal kufri, mereka telah mengatakan dengan ucapan kufur, wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka kafir setelah Islamnya. Nah, walam yakul ba'da imanihim, ini setelah Islam. Kalau Islam, mukmin itu lebih dalam daripada Islam. Nah, wal Islamu maknahu, kalau Islam itu maknanya i'lanud duhul fil Islam. Islam itu maknanya pengumuman masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Wa illam yakun shadiqan fi qalbihi, sekalipun dia tidak membenarkan dalam hatinya. Kan banyak muslimin membenci ajaran Islam. Suruh pakai pelihara jenggot enggak mau. Suruh mengangkat pakaiannya dari mata kaki enggak mau. Nah, faqad yakunu kafiran, maka kadang dia menjadi kafir fil batin, kafir secara batinnya. Wa in kanu yadhharul Islam, sekalipun dia menampakkan Islam. Adapun di dunia ya dihukumi Islam, KTP-nya Islam, misalnya mati ya disolati. Nah, Rasulullah juga memperlakukan munafikun itu diperlakukan seperti sahabat yang lain yang beriman, seperti muslimin lainnya. Itu hukum dunia seperti itu. Wa hadza huwal munafik. Inilah munafik, menampakkan Islam tapi batinnya mengingkari, tidak jujur. Wal ayatu laisa fiha annahum kafaru ba'da imanihim. Maka ayat yang kita bahas ini bukan orang yang keluar dari Islam, tapi keluar dari iman, itu sekaligus keluar dari Islam tadi, dikatakan murtad. Fafarraqa baina mujarradil Islam wa bainal iman, sehingga beda antara sekedar menerima, sekedar mengaku Islam dan iman. Fahadhil ayatu, maka ayat ini tadullu ala umurin azimatin. Ayat tadi menerangkan dalam beberapa perkara besar. Ayat tadi, surat apa ini tadi? Coba dicari di supaya kita betul kuat memahaminya. Sebelum kita bahas kandungan besar dari ayat ini.
Awalan yang pertama, masalah besar yang pertama. Sudah lama? Belum tahu. Annahu yajibu ihtiramun wa ta'zimullah, bahwa wajib seseorang itu menghormati, ihtiram itu menghormati, wa ta'zim dan mengagungkan Allah Jalla wa Ala, wa ijlalihi dan memuliakan, wa anna man tanaqqasa Allah, barang siapa yang merendahkan Allah, fa innahu yukfaru, maka orangnya dikafirkan. Mithlu ma qalatil yahud, seperti yang dikatakan oleh Yahudi. Ini ucapan Yahudi yang beliau kutip, melecehkan Allah, merendahkan Allah. Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu. Maksudnya Allah itu pelit. Nah, pelit ini pelecehan kepada Allah. Sudah. At-Taubah ayat 65 tadi ya. 66 ya. 65 66. Surat At-Taubah ayat 65 tadi. Itu yang kita bahas. Kata Allah, hullat aidihim, celakalah tangan-tangan mereka, walu'inu bima qalu, dan mereka Yahudi itu dilaknat. Jadi Yahudi itu makhluk Allah yang dilaknat, manusia terlaknat itu Yahudi. Mana ayatnya ini? Walu'inu, Yahudi itu dilaknat. Kenapa? Karena dia melecehkan Allah. Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah itu terbuka. Nah, lanjutan ayat ini potongan ayat. Juga Yahudi mengatakan innallaha fakir, Allah itu fakir. Wa nahnu aghnia, dan kami orang kaya. Yang bikin dia kaya siapa? Ya. Nah, ini pelecehan kepada Allah, dan Yahudi kafir dilaknat gara-gara ini tadi diantaranya. Karena Allah mengatakan barang siapa memberi pinjaman kepada Allah, maka Allah akan membalas dengan yang lebih baik. Itu Allah itu sampai pinjam-pinjam. Nah, itu kata Yahudi. Nah, karena Allah itu fakir. Kalau kaya seperti kami, ya nggak perlu pinjam. Wa mithlu maqalatin Nasara, juga Nasara. Orang Nasara itu juga kafir disebabkan karena ucapannya yang mengatakan innallaha huwal masih, Tuhan itu adalah Al-Masih ibnu Maryam. Ini kafirnya orang Nasrani karena ucapannya ini mengatakan Allah itu, Tuhan itu adalah Isa ibnu Maryam. Hadza tanakkusun lillah. Ucapan ini merupakan tanakkus lillah. Tanakkusun itu artinya pelecehan kepada Allah. Wa kufrun billah azza wajal, dan kekufuran kepada Allah. Itu yang pertama. Apa tadi? Melecehkan Allah itu kufur. Tsanian, yang kedua dari kandungan ayat At-Taubah ayat 65-66. Anna tanakkusar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kufrun aidan. Melecehkan Rasul itu juga kufur. Nah, melecehkan Rasul itu juga kufur. Li'anna Allah Jalla wa Ala amara bi ta'dhimir Rasul, karena Allah memerintahkan manusia untuk mengagungkan Rasul. Wa tawqirihi wa ihtiramihi, memuliakan Rasul. Wajib, bahkan itu ukuran keimanan seseorang, mencintai dan memuliakan. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak dikatakan beriman seseorang sampai aku lebih dicintai dari kedua orang tuanya, dari anak-anaknya, dan seluruh manusia. Ukuran keimanan, cinta pada Rasul. Kalau membenci, nah,
Maka ini termasuk kufrun, kekufuran. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulihi. Jangan kalian mendahulukan sesuatu dari Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha sami'un alim. Sungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha tahu. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum. Wahai orang yang beriman, jangan kamu tinggikan suara kalian. Fauqa sautin nabi, di atas suara nabi. Wala tajharu lahu bil qawli. Jangan kalian keraskan ucapanmu. Kajahri ba'dikum li ba'din, seperti kalian keraskan ketika kalian bicara satu dengan lainnya. Antah bata'a ma'lukum, karena itu menyebabkan kamu, amalan-amalan kamu dihapus. Gara-gara apa? Suaranya melampaui Rasul, ya. Sampai ada orang yang sampai nggak berani keluar, sahabat. Ketakutan ketika ayat ini turun. Karena suaranya bukan kesengajaan, suaranya memang suara keras. Suaranya banter. Dia merasa, aduh suaraku kok lebih tinggi dari suara Nabi. Sehingga nggak berani keluar. Nah. Wa antum la tash'urun, amalan kamu dihapus pahalanya dalam keadaan kamu nggak tahu. Nggak menyadari. Nggak merasa. Innal ladzina yaghudduna aswatakum, sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara mereka inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di sisi Rasul, ulaika alladzina imtahanallahu qulubuhum littaqwa, mereka itu orang yang uji hati mereka untuk mencapai ketakwaan. Lahum maghfiratun wa ajrun azim, mereka akan mendapat ampunan gara-gara merendahkan suaranya di hadapan sopan, di hadapan Nabi, direndahkan suaranya. Allah janjikan bagi mereka apa? Maghfirah. Maghfirah itu ditutup aibnya oleh Allah sehingga enggak tersebar aibnya. Yang kedua, dihapus catatan jeleknya. Yang ketiga, tajawuz, dilampaui, tidak disiksa, tidak dibalas dosanya. Nah, itu namanya maghfirah. Wa ajrun azim, dan Allah janjikan pahala yang besar. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat, orang-orang yang memanggil kamu dari belakang, dari luar kamar. Aksaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka itu orang enggak berakal. Orang enggak ngerti, enggak berakal. Kalau bahasa kita ini keras ya. Ayat-ayat ini bahasanya keras. Nah, dikatakan enggak berakal. Walau annahum sabaru, kalau mereka mau sabar, hatta tahruja ilaihim, sampai kamu keluar pada mereka, lakana khairan lahum, maka itu kebaikan bagi mereka. Wallahu ghafurun rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wa qala jalla wa ala la taj'alu du'a ar-rasul, jangan kamu jadikan panggilan Rasul bainakum, di antara kalian, ka du'a ibadikum ba'da, seperti panggilan di antara kalian dengan lainnya. An-Nur. Nah, ini Hujurat ayat 1 sampai 5. Wa Rasulu sallallahu alaihi wasallam yunadi birrisalah, dan Rasul itu memanggil kita, memanggil hambanya dengan risalah. Nah, disuruh taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Nabi di sini dipanggil oleh Allah dengan seruan risalah. Seruan risalah itu ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Tidak boleh dipanggil Mu. Namanya kan Muhammad ya. Mu, sini Mu. Nah, itu kan itu disamakan dengan memanggil temannya. Enggak boleh kayak gitu kalau ketemu Rasul, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Walaupun itu yang manggil siapa, Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau ya. Ya Rasulullah, tidak panggil Mas, Bang, Abang, misalnya enggak gitu. Nah, atau dipanggil namanya enggak. Mereka tahu betul-betul orang termulia.
Wala yuqalu ya Muhammadu, dan beliau tidak dipanggil ya Muhammad biismihi wa innama yukhatibu birisalah, tapi beliau dipanggil dengan ar-risalah wan nubuwah. Kenapa manggil beliau itu dengan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ta'ziman lahu, sebagai pengagungan pada beliau, dan itu haknya beliau atas perintah dari Allah. Mana perintahnya? Tadi itu ayatnya, Hujurat ayat 1 sampai 5. Kan itu ayat keras sekali bagi orang yang bahasa Jawanya itu ngelamak ya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ngerti unggah-ungguh. Tapi orang Jawa kadang kebablas. Sampai takzimnya, sampai bersujud-sujud ke kiainya. Nah, air bekas cuci tangannya diminum, cari barokahnya katanya. Itu kebablas, tidak ada barokah pada bekas para kiai, para ulama, tidak ada. Walaupun Abu Bakar, tidak ada. Yang ada itu siapa? Rasulullah SAW, kekhususan beliau saja. Sehingga tidak ada riwayat orang berebut bekasnya orang termulia, yaitu Abu Bakar. Nah, walihada fallahu jalla wa ala yukhatibu bismir risalah wan nubuwah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mencontohkan memanggil orang yang mulia, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, dengan panggilan risalah dan nubuwah. Ya ayyuhar rasul, Allah manggilnya seperti itu. Ya ayyuhan nabi, walam yudhkar ismahu, Allah tidak memanggil ya Muhammad illa fi maqamil ikhbar, kecuali dalam rangka pengabaran. Muhammad itu siapa? Beliau adalah Rasulullah, bukan dalam pemanggilan. Tapi kalau memanggilnya dengan panggilan apa? Risalah dan nubuwah. Seperti makana Muhammadun, ini khabar namanya. Aba ahadin min rijalikum, Muhammad itu bukan bapak salah seorang di antara kalian, tapi beliau adalah Rasulullah. Nah, ini bukan panggilan, tapi apa? Khabar. Hadza ikhbarun, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Beliau itu adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Wa qala ta'ala walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim. Nah, ini juga pengkabaran. Hadza min babil ikhbar. Ini masalah khabar. Pemberitahuan, bukan panggilan. Amal mukhatabah, adapun seruan, panggilan, fayukhatabu ar-rasula sallallahu alaihi wasallam atau ar-rasulu bismin nubuwah war risalah. Kalau memanggil harus dengan panggilan ya Rasulullah, tapi ini Rasulnya harus ada di depannya, hadir. Karena banyak muslimin sekarang setiap malam Jumat manggil Rasul, padahal Rasulnya dalam barzah. Ya Rasulullah, ya mahlul qiyam, kemudian berdiri manggil Rasul. Itu juga salah. Benar ucapannya, tapi salah peletakannya. Kecuali Rasul ada di situ. Nah, setiap pojok ada cara kayak gitu. Lah Rasulnya berapa? Fala taqul qala Muhammadun. Jangan kamu bilang qala Muhammadun, telah berkata Muhammad. Wa innama taqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau taqul qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Nabi. Wa qala ta'ala falladzina amanu bihi ay ar-risalah wa azzaruh ay waqaru. Waqaru ini juga memuliakan. Wa ta'zir yutlaq fayuradu bihi at-tawqir wal ihtiram. Ini ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang mukminin bersama Rasul. Wa yutlaqu wa yuradu bihi at-ta'dib mithlu ta'zir mufti
walaysa hadza huwal murad fi haqqir rasul. Jadi dalam rangka ayat ini menjelaskan ta'dib. Ta'dib itu adab. Ini ayat menjelaskan bagaimana adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bal wal muradu at-tauqir wal ihtiram. Seperti dalam firman-Nya, litu'minu, agar mereka beriman, agar kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, wa tu'azziru wa tuwakkiru wa tusabbihu bukratan wa asila. Wa tu'azziru wa tuwakkiru hadza raji'un ila Rasul. Agar orang beriman itu memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tusabihu bukratan wa asila, hadza raji'un ila Allah. Kalau bertasbih itu kembali kepada Allah. Di ayat ini ya, masih di ayat ini. Surat Al-Fat ayat 9. Hadza huwal wajib lillahi wa li rasuli. Inilah yang wajib bagi mukminin kepada Allah dan Rasulnya, apa? Ihtiram, memuliakan. Memanggilnya pun tidak boleh manggil namanya. Suaranya pun tidak boleh lebih tinggi. Para ulama bahas panjang masalah ini. Bagaimana kalau sampai berani bikin acara ibadah, bikin ajaran, apakah itu pemahaman, apakah itu amalan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal cuma meninggikan suaranya saja di atas suara Nabi, itu sudah menghapus amalan mereka. Tentu membuat ajaran baru, nah itu lebih jelek lagi dan lebih besar lagi dosanya. Silakan baca tafsir surat Al-Hujurat tadi. Semua tafsir, ahli tafsir membahasnya seperti itu. Apalagi sampai bikin ajaran baru, meninggikan suaranya saja, sudah demikian terhapus amalannya. Nah, salisan, yang ketiga, masalah ketiga. Annal wajiba nahwal Qur'an ihtiramuhu. Maka yang wajib terhadap Al-Qur'an adalah memuliakan. Bukan hanya dicium-cium dan digosoi gitu, enggak. Wa ta'zimuhu, dan wajib bagi seorang mukmin itu mengagungkan Al-Qur'an. Secara fisik juga dijaga, menata tidak boleh. Sampai para ulama sekarang itu membahas bahasan terbaru dan terkini itu, misalnya sedang membaca Al-Quran, lagi di sakunya ada HP, ada kering, atau ada WA, kemudian dia ambil HP-nya, tangannya ditaruh, dia lagi sedang baca Al-Quran. HP-nya taruh mana? Dipegang di tangannya, sementara di bawahnya itu ada apa? Al-Quran. Itu sudah enggak adab terhadap Al-Quran. Nah, atau menata Al-Quran di rak kitabnya di rumahnya. Para ulama membahas, menjelaskan untuk cara adab-adab kepada Al-Quran, cara menatanya, ditaruh paling atas sebelah kanan. Nah, bukan taruh bawah, paling bawah. Yang atas malah bacaan buku-buku karangan manusia. Kadang yang ngarang bukan ahlus sunnah, ya, tapi ahlul inhiraf, orang-orang menyimpang. Kenapa ajaran Islam itu memuliakan Al-Quran? Li'annahu, karena Al-Quran itu kalamullah. Wa fadlu kalamillahi ta'ala ala sa'iril kalam, keutamaan kalamullah, ucapan Allah dibanding ucapan yang lainnya. Kafadlillahi ala khalqihi, seperti keutamaan Allah dibanding seluruh makhluknya. Li'annahu, karena Al-Quran itu min kalamillah, wa kalamillahi sifatun. Kalam Allah itu sifat. Min sifatihi, dari sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Jadi yang ditulis di Al-Quran, yang tulis di mushaf, di lembaran-lembaran, itu namanya kalamullah, dan itu sifat Allah.
Kalau kertasnya itu makhluk. Kemudian tintanya yang warna hitam itu makhluk. Tapi yang ditulis di kertas putih dengan tinta hitam itu adalah kalamullah. Dan itu adalah sifat Allah. Fal wajibu ihtiramu kalamil kitabillahi wa ta'zimihi wa tauqirihi. Maka yang wajib bagi mukmin adalah memuliakan kitab Allah dan wajib mengagungkan. Rabi'an yang keempat, kandungan ayat tadi surat At-Taubah ayat 65-66. Annal wajibah, bahwa yang wajib bagi mukmin ihtiramu dinil Islam. Wajib memuliakan agama Islam. Makan pakai tangan kanan, itu agama Islam, ajaran Islam. Dimuliakan, wajib hukumnya. Tidak boleh yang cuma makan saja, misalnya. Itu enggak boleh seperti itu. Itu merendahkan, melecehkan agama Islam. Kalau keluar masjid pakai kaki yang mana? Kiri, pakai sendalnya yang kanan. Hati-hati, itu juga sering lupa. Seringnya keluar dari yang kanan karena mau masukkan ke sandal dari yang kanan. Sampai ulama bahas, waduh keliru. Kalau keliru, balik dilepas semua dulu. Nah, karena itu termasuk agama Islam, ajaran Islam yang penuh barokah. Walaupun cuma pakai sendal dari yang kanan, lepas dari yang kiri. Kalau kita mengamalkannya dengan iman, itu berarti ada ruhnya, ada pahalanya, itu barokah. Merupakan pintu-pintu keselamatan. Nah, pintu-pintu kebahagiaan dunia akhirat. Siapa itu yang dikatakan ahlus sunnah. Wa adamu tanakusihi, dan haram hukumnya tanakus, melecehkan agama Islam. Au intiqadu syai'in minhu, atau komplain protes dengan ajaran Islam. Li'annahu dinullah wa li'annahu dinullahi wa syar'ihi atau wa syar'uhu. Karena Islam itu adalah agama Allah dan syariat Allah. Fala yajuzu li ahadin, maka tidak boleh seorang pun an yantakida hadzal-din, protes komplain terhadap agama Allah ini tidak boleh. Hukumnya haram. Bisa sampai kufur tadi. Au yantakisuhu au yatakallama fihi, atau membicarakan bisik-bisik. Nah, bikalamin fihi tanakusun, dengan ucapan yang mengandung pelecehan. Mengandung pelecehan terhadap wa itizain wa sihriyatin, mengandung gurauan, mengandung celaan. Fahadha huwal wajib nahwullahi jalla wa ala wa rasulihi wa nahwa dinil Islam. Maka inilah yang wajib bagi muslimin, mukminin terhadap Allah, terhadap Rasulnya, dan terhadap agama Allah. Itu yang keempat. Yang ketiga tadi wajib menghormati Al-Quran. Yang keempat, wajib menghormati agama Allah. Karena agama Allah ini berhubungan dengan darah daging kita. Keselamatan darah daging kita. Khamisan, yang kelima, annahu yajibu ihtiramu sunnata Rasulillah, ihtiramu sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa mukminin muslimin wajib menghormati sunnah Nabi, wa tauqirihi, sama menghormatinya, wa ihtiramiha, wa tauqiriha wa ihtiramiha. Li'annahu kalamur rasul, karena itu kalamur rasul, wahya wahyun, karena ucapan Nabi, ajaran Nabi itu wahyu minallahi jalla wa'ala. Nah, walaupun ajarannya yang paling remeh misalnya, ya, dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka haram hukumnya
dilecehkan. Rasulullah mengatakan tentang ucapan Rasul, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nah, makanya para ulama Ahlussunnah betul-betul ihtiram, memuliakan ucapan Rasul. Walaupun banyak orang misalnya enggak paham. Seperti yang ada hadis, ma ya Aba Umair, ma fa'alan Nuwair. Wahai Aba Umair. Aba Umair itu sahabat punya burung kecil. Sahabat punya burung namanya Umar, yang punya, karena masih kecil dipanggilnya Umair. Seperti Abdullah menjadi Ubaidillah, itu namanya tasghir dalam bahasa Arab itu. Tasghir, pengecilan. Rafi jadi Ruwaifi. Di dhamma awalnya, kemudian di fathah dikasih ya. Ubaidullah. Nah, Ubaid. Namanya Ubaid. Itu tasghir. Ya Umair, ya Aba Umair, wahai bapak, wahai Abu Umar, apa yang terjadi pada Nuwair? Nuwair itu burungnya meninggal. Itu banyak orang enggak mengatakan apa faedahnya Rasul bilang seperti ini. Nah, karena banyaknya itu pada masa Imam Syafi'i, beliau pernah berkunjung ke rumah temannya, yaitu dan termasuk murid beliau Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian beliau bertamu ke rumah beliau dan makan banyak. Kemudian beliau bilang, disiapkan 1 ember air untuk tamu kita. Pagi hari dia kok enggak wudu, makannya banyak. Sehingga Abdullah putra beliau komplain pada bapaknya Imam Ahmad, itu tamu gimana, makannya banyak, enggak sholat malam lagi. Ditanya aja. Kemudian beliau tanya, dan dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, kalau Abdullah belum tahu siapa tamunya. Aku semalam memang enggak tidur, sehingga enggak wudu, enggak batal. Dan banyak riwayat ini, ada kitab namanya Aina Nahnu Min Haula, nama kitab ini. Judul kitabnya Aina Nahnu Min Haula, di mana kita dibanding mereka kalau diterjemah. Itu bahas bagaimana kisahnya ulama-ulama, imam-imam Ahlus Sunnah dahulu, perjuangannya menuntut ilmu. Di sana banyak riwayat-riwayat, kadang orang itu enggak wudu subuh selama 40 hari. Ada yang sampai tahunan enggak wudu subuh. Itu bagaimana enggak wudu subuh? Karena semalam enggak tidur. Terutama di masa murojaah, masa di pondok, memang semalam enggak tidur itu sudah biasa. Kalau kita enggak tidur karena ngopi, kakean ngopi ya, gak bisa turu. Nah, itu pun malah buat game-gamean, berbuat maksiat malahan kepada Allah, ghaflah. Imam Syafi'i, ya aku memang enggak tidur semalam, sehingga enggak wudu. Aku baca hadis ini loh. Ya Aba Umair ma fa'alan Nuwair. Orang bilang kok enggak ada faedahnya di sini. Ternyata aku duduk semalam, aku dapati 100 lebih faedah di sini. Nah, kalau kita bahasanya aja gurung iso-iso sampai sekarang ya. Bahasa Arab aja belum mulai. Ada yang mulai tambah pusing. Nah, bahasa Arab itu kata Imam Syafi'i seperti gubuk tapi gerbangnya besi. Mau dadal besinya itu yang susah, bikin pusing, kata Pak Ahmad. Pak Ahmad berapa kali sudah lulus tuh kok pinter ya. Nah. Rasul sallallahu alaihi wasallam wajib
sunnah beliau wajib dihormati karena apa yang diucapkan beliau bukan dari nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa yajibu ihtiramus sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi muslim menghormati sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak ya kan hadis-hadis, coba kalau dibaca di Riyadhus Shalihin itu saja. Yang kalau kata Syekh Albani kalau mau belajar adab akhlak itu baca Riyadhus Shalihin. Nah, wala yajuzu intiqaduha, dan tidak boleh membantahnya. Wala istihza, tidak boleh mencela sunnah. Bisa'in minha, orang berjenggot dibilang apa? Teroris, dibilang kambing dan seterusnya. Itu dosa dan bisa kufur. Kata beliau, wa man fa'ala dzalika, barang siapa protes, komplain atau mencela sunnah Nabi, faqad irtadda, berarti dia telah murtad dinil Islam, dari agama Islam. Nah, itu bahayanya. Kalau bisa, kalau kita dengar orang kayak gitu, pegang tangannya, hati-hati, ucapanmu ini kufur, gitu kan. Enggak kok, saya cuma guyon, saya cuma senda gurau. Lo bacaan ayatnya itu kan karena guyon. Nah, tidak boleh. Artinya guyon boleh, tapi bukan di sini, bukan di sunnah Nabi, dan bukan di ayat-ayat Allah, bukan di sini, bukan di agama guyon. Nah, kalau guyon di masalah makanan, masalah apa lain, asalkan jangan di agama Allah. Sadisan yang keenam, ihtiramul ulama. Nah ini pewaris para nabi juga wajib dihormati. Li'annahum warasatun nabi, karena ulama itu warasatun nabi. Wallahu rafa'aman min sya'nihim, Allah mengangkat derajat para ulama. Wa a'la makanahum, dan Allah mengangkat kedudukan mereka. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah mengangkat orang-orang yang beriman dengan imannya. Walladzina utul ilma, dan orang yang diberi ilmu, darajat, beberapa derajat. Fahaula'i waliyadzubillah, mereka ini orang yang mencela ulama. Waqa'u fi hadil jarimah, mereka terjatuh pada perbuatan dosa ini. Takallama hadzal rajul asyaki, orang yang sesat ini mengatakan, ma ra'aina misla qurra'ina. Yang dimaksud ini tadi yang ngomong pulang dari perang Tabuk tadi. Dia mengatakan kami tidak melihat seperti ulama kita. Qurra ini ulama. Nah, jadi ini hadisnya. Ini hadisnya yang menerangkan bahwa mencela ulama itu bisa jadi kufur. Ini celaannya, apa qurra ini. Ini kan ucapannya yang menyebabkan perkataan ma ra'aina misla qurra'ina. Kami tidak melihat seperti qurra'ina, ulama kita. Ucapannya ini yang menyebabkan dia kufur. Wa yani bil qurra ar-rasul wa ashabuhu. Wa yasmilu lafzul qurra fi dalikal waqt al-ulama. Dan yang termasuk qurra pada masa itu adalah wal ulama. Karena pada masa sahabat, qurra itu adalah orangnya alim. Amma fi zamanil mutaakhir, adapun zaman kita, kalau zaman dahulu penghafal Quran itu orangnya alim, di zaman Nabi. Adapun zaman kita, zaman akhir, kata beliau, faqad yakunul qari'u, banyak orang pembaca Quran, hafal Quran, la yafhamu syai'an min ma'anil Quran. Tapi mereka tidak paham sedikit pun dari mana Al-Quran. Karena mereka mengutamakan lagu-lagunya itu. Mengenak-enakkan bacaannya. Ingin viral. Dan itu kalau nggak benar,
ikhlas, enggak bahaya karena termasuk tiga orang yang dipanggil nanti oleh Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang kedua mujahid, pejuang di jalan Allah. Ada qurra, pembaca Al-Quran. Wala yafqahu wa innama yujayyidul qira'ah faqad, dia hanya memperbagus bacaannya saja, niatnya biar viral. Li'annahu fi akhir zaman, karena tanda akhir zaman, yakthirul qurra'u wa yakillul fuqaha, tanda akhir zaman banyak pembaca, sedikit yang faqih, yang mengerti. Artinya diajak ngaji tafsir, yang ngerti tafsir itu sedikit dibanding para penghafal Quran. Nah, karena banyak sekarang kan kayak jamur tahfidz ya. Amma fi zamanil awal, adapun di masa awal, masa Nabi, fal qurra'u humul fuqaha, penghafal Quran itu mereka hanyalah fuqaha. Faqauluhu ma ra'ayna mithla qurra'ina haula ay ulama, sehingga perkataan kami tidak melihat qurra'ina, yang mereka maksud adalah ulamanya. Wahum ar-rasul wa sahabatuhu al-kiram radhiyallahu anhum. Wa yu'khad min hadza, maka diambil annalladzi yatanaqqasul ulama, bahwa orang yang melecehkan ulama, min ajli ilmihim, karena ilmunya, fi ayyi waqtin, kapan saja, annahu yadkhulu fi makna hadzal ayatil karimah, maka masuk ke dalam makna ayat mulia ini. Ya, masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Surah At-Taubah ayat 65-66. Li'anna hadza qala, karena dia mengatakan, orang tadi yang menjadi sebab turunnya ayat ini. Ma ra'ayna mithla qurra'ina. Al-qurra hum ulama. Qurra itu adalah ulama. Wa hadza yatanawalu ulama fi kulli waqtin, sehingga ini masih berlaku ayat ini, bahwa ini juga melindungi, menjaga kehormatan ulama di setiap masa. Jadi ulama punya hak dihormati, dicela itu bisa murtad, keluar dari Islam. Wal ulama ulahum ihtiramuhum, para ulama itu harus dimuliakan. Wa ijlaluhum, dimuliakan. Li'annahum yahmiluna kitaballahi wa sunnata rasulillah rasulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ulama itu mereka adalah pembawa kitab Allah, penghasung kitab Allah dan sunnah Nabi. Wa yahmiluna al-ilma, mereka membawa ilmu. Wa yuballighunahu ilan nasi, mereka yang menyampaikan kepada manusia. Wajibu ihtiramuhum, maka wajib hukumnya ihtiramuhum, memuliakan mereka. Jangan sampai mengatakan, karena dulu waktu saya di kampus sering dengar mahasiswa itu omongannya kotor, suka mencela imam-imam ahlus sunnah. Mereka kan laki-laki, kita juga laki-laki. Beda lah, mereka laki-laki dimuliakan oleh Allah. Adapun kalian siapa? Wan nabiyyu yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul alimi 'alal 'abidi, keutamaan orang alim daripada abid. Abid ini ahli ibadah. Ahli ibadah ini, ibadahnya Masya Allah, namanya abid. Itu kafadril qamari 'ala sairil kawakib, seperti perbedaan bintang dengan seluruh, perbedaan bulan dengan seluruh bintang. Nah, kalau bulan itu menerangi dirinya dan menerangi alam. Kalau bintang itu cuma menerangi dirinya, tidak bisa menerangi alam. Demikian juga orang berilmu, ulama, menerangi dirinya dan menerangi orang lain karena dia ngajar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa innal alima, sesungguhnya orang alim, yustaghfaru lahu kullu syai'in. Ini kelebihannya, keutamanya. Ulama itu dimintakan ampun oleh segala sesuatu.
Walaupun kita masih belum katakan ulama, kita masih belajar, hadir di majelis ilmu. Yang hadir di majelis ilmu saja, niatnya untuk mendapatkan ilmu, itu pun sudah dimintakan ampun oleh segala sesuatu. Hatta al-hitani, sampai pun ikan, fil bahri, di lautan, jauh di sana. Tapi mereka tahu pentingnya ilmu ya. Ikan-ikan di laut yang kita makan tiap hari, pindang. Makan ikan segar dari laut. Mereka itu apa? Ngerti tentang pentingnya ilmu. Sehingga dimintakan ampun oleh ikan-ikan. Fal'alimu lahu qadaruhu wal muradu al-alimu bisyar'illah. Maka orang alim yang dia punya posisi mulia di sisi Allah, yang dimaksudkan di sini adalah alimun atau al-alim bisyar'illah, orang yang alim tentang syariat Allah. Ngerti ayat dan maknanya, ngerti hadis dan maksudnya. Nah, itu alim yang dimaksudkan di sini. Bukan ilmuwan teknologi, teknokrat, bukan itu. Sealim-alimnya kalau urusan dunia itu tidak seperti yang bukan yang dimaksudkan oleh ayat dan hadis. Yang di ayatnya tadi apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kemudian ahli teknologi bawa ayat ini untuk mengangkat dirinya itu enggak pas, enggak cocok. Nah, bukan itu tempatnya. Apalagi kalau kita ketahui bahwa penemu-penemu teknologi banyakannya orang kafir, ya. Qala Allah Ta'ala innama yasallahu min ibadihi al-ulama. Allah mengatakan yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Fal ulama'uhum ahlu khasyatillah. Ulama itu orang yang takut kepada Allah. Li'annahum ya'rifunallah, karena mereka itu kenal dengan Allah. Siapa orang yang paling takut kepada Allah? Orang yang paling kenal dengan Allah Azza wa Jalla. Haqqul ma'rifah, dengan pengenalan yang sebenar-benarnya. Nah, fahum yujilluna wa yu'azzimuna wa yahshawnahu. Mereka itu ditinggikan, diagungkan. Wa kullama zada ilmul insan zada khasyatuhu. Semakin bertambah ilmunya seseorang, semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Fa yajibu ihtiramul ulama wa tawqirahum. Maka wajib bagi mukminin muslimin memuliakan para ulama. Faman tanaqqasahum, barang siapa melecehkan ulama, fa innahu yakunu dahilan fi makna hadhil ayah. Maka sangat dikhawatirkan masuk ke dalam ayat ini. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian bersenda gurau? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada Allah, kepada rasulnya, kepada kitabnya, menambah iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.